Oke, I am Mr. Montaha. Saya Pak Montaha. Saya punya ide baru. I have new idea. Ide apa itu? What idea? Tentu saja ide membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Of course, I have idea to make sentence in English. Yaitu apa yang sudah kita ucapkan sehari-hari. What I speak every day with everyone, dengan seseorang. Maksudnya saya akan membuat kalimat bahasa Inggris dari apa yang saya ucapkan sehari-hari. Jadi belajarnya tidak mengacu kepada pelajaran atau perbendaharaan kata seperti biasanya, tapi langsung mengaplikasikan apa yang saya omongkan hari ini. Saya buat latihan berbahasa Inggris. Maksudnya ditranslate, dipindah, disalin ke dalam bahasa Inggris. Ya tentu tidak semua, tentu mengambil sebagian pengalaman yang sudah kita ucapkan hari ini. Misalnya salah satu contoh seperti ini. Tadi pagi saya pergi ke sekolah, lalu di kantor saya ketemu dengan teman guru, teman sejawat, teman akrab saya, ya sebut saja namanya Bapak Mahfud. Lalu karena saya datang lebih lambat dan dia sudah di kantor saat saya masuk, lalu saya tanya kepada dia, apakah tadi sudah ada kegiatan jamaah sholat duha? Apakah tadi pagi sudah ada kegiatan jamaah sholat duha? Ini adalah kalimat saya, kalimat pertanyaan yang saya tujukan kepada Bapak Mahfud. Apakah tadi pagi sudah ada kegiatan jamaah sholat duha? Lalu dia menjawab, saya nggak tahu, saya juga barusan datang. Saya tidak tahu, saya baru saja datang. Itu jawab dia. Nah, ini namanya sebuah interaksi atau sebuah dialog berbahasa, di mana bahasa ini dibuat, dipakai di antara kedua orang, kedua belah pihak, antara saya dan Pak Mahfud, tapi menggunakan bahasa Indonesia, bahasa keseharian, bahasa nasionalnya sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Apakah tadi pagi sudah ada kegiatan jamaah sholat duha? Dijawab, saya kurang tahu, saya tidak tahu, saya baru saja datang. Nah, kalimat seperti ini seandainya kita ucapkan dalam bahasa Inggris, kira-kira seperti apa? Tentu yang kita butuhkan adalah dua hal ya. Yang pertama adalah kita butuh vocab yang terkait dengan kalimat tersebut. Dan yang kedua adalah kita butuh tensesnya, kapan waktu terjadinya hal sholat duha itu dilaksanakan. Apakah tadi pagi sudah ada kegiatan jamaah sholat duha? Nah, yang perlu kita garis bawahi dalam kalimat ini, yang pertama adalah bahwa ini adalah kalimat interrogatif, kalimat tanya yang diawali dengan apakah. Berarti jelas kalimatnya adalah kalimat interrogatif. Lalu waktunya kapan terjadi? Apakah tadi pagi sudah ada kegiatan jamaah sholat duha? Oh, berarti waktunya adalah terjadi pada hari itu
atau pada jam itu, atau pada pagi itu terjadinya yang dimaksud. Kemudian ada ini there ya. There itu bahasa Inggrisnya ada tuh there. Jamaah congregation. Jadi bahasa Inggrisnya jamaah itu congregation. Ditulis congregation ya. Congregation ditulis seperti itu, kita baca congregation. Congregation itu artinya jamaah. Duha ya duha, sholat itu prayer. Sholat duha berjamaah berarti duha prayer congregation. Nah ini perbendaharaan kosakatanya. Pagi ini this morning. Nah setelah kita sudah menguasai vocab yang terkait dengan kalimat tersebut, maka kita dibutuhkan kapan terjadi atau tenses, butuh tenses apa, ya kita pahami bahwa ini terjadinya bukan kemarin, terjadinya juga bukan keseharian, tetapi yang dimaksud adalah, yang dikehendaki adalah terjadi yang tadi pagi dilakukan. Apakah sholat duha tadi pagi itu sudah dilaksanakan? Yang dimaksud demikian, itu berarti present perfect, karena barusan terjadi dan masih relevan dengan waktu sekarang. Oh jelas, berarti kita nanti pakai tenses present perfect dengan formula subject, have, has, verb 3, kemudian ditambah predikat ya, atau complement. Maka apakah tadi pagi sudah ada kegiatan jamaah sholat duha? Jika kita ucapkan dalam bahasa Inggris, maka menjadi demikian. Have there been a duha prayer congregation this morning? Saya ulang. Have there been a duha prayer congregation this morning? Apakah tadi pagi sudah ada kegiatan jamaah sholat duha? Itu artinya bahasa Indonesianya seperti itu. Kalau diucapkan dalam bahasa Inggris menjadi has there been a duha prayer congregation this morning? Lalu dijawab, saya tidak tahu, saya baru saja datang. Maka jawaban seperti ini kalau diucapkan dalam bahasa Inggris akan menjadi sorry, I am not sure, I have just arrived. I have just arrived. Sorry, I am not sure, I've just arrived. Itu kalau diucapkan dalam bahasa Inggris. Sorry, I am not sure, I've just arrived. Nah, seperti itu cara kita belajar. Maka ini namanya dialog ringan ya, dialog sederhana. Maka dialog ini kalau kita ucapkan dalam bahasa Inggris menjadi seperti ini. Has there been a duha prayer congregation this morning? Saya ulang. Has there been a duha prayer congregation this morning? Apakah pagi ini sudah selesai jamaah sholat duha? Dijawab, sorry, I am not sure, I've just arrived. Maaf, saya kurang tahu, saya sendiri baru saja datang. Jadi kalau kita ingin punya kemampuan bahasa Inggris yang maksimal, maka terus berlatih seperti apa yang ada dalam otak saya, dalam gagasan saya. Terus tanpa menyerah, berlatih apa yang kita ucapkan keseharian, kita coba disalin, dipraktekkan ke dalam bahasa Inggris. Seperti pagi tadi saya punya dialog, apakah tadi pagi sudah ada kegiatan jamaah sholat duha? Has there been a duha prayer congregation this morning? Dijawab, sorry, I am not sure, I just arrived. Mantap. Oke, besok akan saya coba membuat
ungkapan bahasa Inggris tentu yang saya alami, lalu saya bahasa Inggriskan, lalu saya ucapkan, saya praktekkan, dan saya tidak takut salah. Siapapun tidak boleh menyalahkan saya. Sesama non-native speaker, ini adalah upaya kita untuk mendekati kepada mereka. Bagaimana kita punya pendekatan yang sedekat mungkin, tentu harus dengan salah dulu. Mantap. Dari saya, Mr. Muntaha. Jangan kemana-mana, tetap semangat. Salam dari saya, salam apa adanya, bukan ada apanya.